Ya, Pak. Kita mulai lagi ya. Menyambung yang tadi. Ini adalah praktik mencari dan membuat berita online itu. Agak mirip dengan yang tadi. Jadi sebelum ke lapangan diadakan, umpamanya contoh Bapak di Riau Terkini, kalau di Pekanbaru ya, diadakan rapat redaksi terlebih dahulu. Beberapa media online seperti situs berita riauterkini.com menjadwalkan rapat redaksi itu setiap hari kerja itu pukul jam 8. Pukul 8 itu biasanya. Kemudian pimpinan redaksi, redaktur, koordinator liputan wajib hadir tepat waktu itu. Kemudian jika terlambat biasanya gaji dipotong 100.000 atas sekali keterlambatan. Itu kalau di rapat redaksi di Pekanbaru. Kalau kita di daerah tidak perlu karena jauh kan. Jadi pimpinan redaksi memimpin rapat didampingi redaktur atau koordinator liputan. Jadi semua wartawan mendengarkan arahan pimpinan rapat dulu. Materi rapat diawali evaluasi capaian target liputan hari sebelumnya. Biasanya liputan yang kemarin seperti apa. Kemudian merencanakan liputan pada hari ini atau hari itu. Jadi kita merencanakan liputan hari ini. Kemudian bagi wartawan yang sudah memiliki agenda liputan, ada juga wartawan sudah memiliki agenda tuh biasanya. Oh saya hari ini mau meliput demo ini. Ada Ricky Dermawan dan kawan-kawan demo di Mes Pemda namanya kan. Berarti oke, kamu berarti pergi ke sana sama pimpinan redaksi. Itu contoh nih ya. Kamu meliput itu. Jadi sang wartawan sudah memiliki agenda liputan. Kalau yang belum ada biasanya diarahkan oleh pimpinan redaksi. Besok kamu pergi meliput itulah atau cari informasi tentang ini. Seperti itu. Jadi membuat rencana liputan. Jadi meliput itu hanya keluar ke kedai kopi, tak tahu kemana tujuan. Nah itulah yang terjadi banyak sekarang jurnalis itu. Yang penting dia keluar rumah dulu. Dia tidak merencanakan apa-apa. Sampai di kedai kopi ya main game. Sampai sore akhirnya tak dapat berita. Jadi sebenarnya kita kan harus nyaring telinga kita. Mendengar informasi agenda-agenda Pemda itu biasanya oleh Kominfo itu disebar. Oh tanggal sekian ada bupati acara. Kalau lagi kosong, tak ada agenda apa-apa, ya kita harus mencari rencana liputan kita hari itu. Apalah yang mau saya buat ya. Umpamanya ya nengok progres pekerjaan jembatan Pedamaran lah dulu lah. Kan bisa-bisa saja kan. Pokoknya kita harus rencanakan dulu. Jadi tidak keluar kosong. Jadi kalau kita tidak ada rapat redaksi di kantor, kita di daerah biasanya ya harus kita rencanakan dulu di benak kita tuh udah ada beberapa target berita. Jadi keluar rumah tidak keluar menghabiskan minyak Honda saja. Jadi sudah ada rencana peliputan. Bagi yang memang harus ke lapangan langsung bisa saja izin terlebih dahulu dan tidak mengikuti rapat redaksi. Jadi kalau di Pekanbaru itu kalau memang kita umpamanya rapat redaksi jam 8, tahu-tahu ada acara jam 8, itu kita nggak mungkin ke kantor. Kita harus ke lokasi langsung. Itu boleh-boleh saja. Macam di daerah seperti itu. Nggak mungkin orang daerah rapat ke Pekanbaru tiap hari pagi kan. Kapan lagi cari berita di daerah. Jadi bagi yang belum mencari liputan, maka pimpinan rapat akan memberi penugasan. Maka diberi tugas. Jadi penugasan sesuai dengan pos liputan wartawan yang bersangkutan. Seperti Bapak tadi dapat penugasan, mana berita KPU? Nah kan gitu, itu namanya penugasan, lewat telepon bisa juga. Dalam penugasan wajib membawa kartu identitas, kamera atau HP, rekaman, jika dibutuhkan siapkan alat untuk mencatat jika dibutuhkan. Tapi sekarang kan orang sudah main rekam HP aja kan, seperti itu sekarang. Iya. Jadi untuk penugasannya, untuk wartawan yang mendapat penugasan, pimpinan atau redaktur, koordinator liputan langsung memberikan topik yang akan dikejar pada hari itu. Jadi isu-isu menarik langsung ditentukan pimpinan. Kemudian salah satu isu-isu atau topik, umpamanya topik advertorial dari humas. Kadang-kadang humas
kita umpamanya kerjasama dengan Humas kadang memberi topik untuk advertorialnya, umpamanya perencanaan pembangunan kawasan Kabupaten Rokan Hilir, realisasi pembangunan kawasan perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hilir, realisasi pembangunan jalan, jembatan atau pembangunan, kemudian realisasi pelayanan perhubungan, kemudian implementasi program pemberdayaan masyarakat, umpamanya kan, realisasi pembangunan bidang kerohanian dan sarana ibadah, realisasi pembangunan dan pembenahan pasar serta penerbitan PKL umpamanya. Nah, kemudian juga ada penataan kota dan pembangunan sarana publik, pembangunan di bidang kesehatan, pembangunan rumah sakit, peningkatan status puskesmas dan pembenahan sistem pelayanan. Ini contoh-contoh salah satu topik berita yang bisa kita buat, editorial pembangunan di bidang pendidikan, ya, umpamanya pembangunan sekolah, peningkatan mutu pendidikan. Ya ini kenapa yang baik-baik? Ya ini adalah advertorial dari Humas. Ini berita berbayar nih contohnya nih. Pembangunan jalan seminisasi pemukiman, peningkatan pelayanan perizinan terpadu dan peluang investasi, sistem pelayanan berbasis IT, realisasi kegiatan keagamaan, dan dorong pencapaian pembangunan daerah. Jadi juga ada Humas itu biasanya menyediakan rilis, harus membuat realisasi pembangunan pemberdayaan nelayan di bidang perikanan dan kelautan, dan juga tuh. Jadi realisasi upaya Pemkab Rohil dalam meningkatkan PAD dan penerimaan daerah lainnya. Kemudian realisasi peran koperasi sebagai sarana kualitas ekonomi di Rokan Hilir bisa juga. Kemudian perkebunan sebagai sektor perekonomian di Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian realisasi pengembangan kepariwisataan, budaya, pemuda, dan olahraga. Realisasi peningkatan pelayanan ketenagakerjaan dan imigrasi, kemudian kesatuan bangsa, kependudukan, dan perpustakaan dan kearsipan, dan banyak lagi topik-topik untuk advertorial Pemda itu kalau kita membuat advertorial. Kemudian topik yang paling mudah didapat biasanya menyangkut kehidupan masyarakat. Itu apa saja tentang kehidupan masyarakat bisa kita jadikan bahan berita. Nah, kemudian kriminalitas. Kriminalitas itu sekarang sudah sangat mudah mendapatkan beritanya karena Humas Polres, Humas Polsek itu selalu merilis berita kepada wartawan. Foto penjahat-penjahat itu maka sering nyebar di koran ya seperti itu. Ada penangkapan. Nah, itu di-share-nya ke wartawan dan wartawan senang dapat informasi tentang kriminalitas. Kemudian acara seremonial pemerintah atau masyarakat. Acara seremonial itu maksudnya ada acara di Gedung Serbaguna, biasanya wartawan berbondong-bondong. Ya, Riki, silakan Ki. Oke. Ada yang bertanyakan? Riki, raise hand. Ada yang ditanyakan, Ki? Oh enggak ya, mungkin coba tombol raise hand ya. Itu tombol raise hand itu, umpamanya Bapak lagi presentasi, umpamanya dipencet tombol raise hand itu berarti ada yang mau menanggapi gitu. Paham? Ada di bagian bawah, ada di bagian bawah itu raise hand namanya. Jadi gambar tangan gini tuh. Nah, tadi Riki kayaknya mencet itu. Jadi Bapak entah Riki mau permisi keluar, tapi Bapak datang juga tuh. Oke? Kemudian pimpinan rapat yang baik telah memiliki rancangan liputan untuk diberikan penugasan kepada wartawan. Jadi sudah ada dalam benak-benaknya. Nah, kemudian ini membuat berita, untuk berita yang strict news singkat mengikuti ketentuan yang ada, juga untuk picture. Kemudian berita dan foto dikirim ke email redaksi biasanya atau lewat grup WA. Kalau dulu email redaksi, kalau sekarang itu musimnya adalah di WA grup saja. Sudah cukup. Redaktur akan mengedit berita, bahkan sejumlah media online menugasinya untuk langsung memposting berita. Berita naik, langsung dicek apakah masih ada kesalahan. Jika masih ada kesalahan, diminta wartawan memberitahu kepada redaksi. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Pas? Belum paham sama sekali? Lumayan, Pak. Lumayan. Atau kalau tak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke
materi selanjutnya bisa? Bisa, Pak. Hah? Pak. Ah. Tadi ada berita strike news kan, Pak? Itu contohnya gimana? Itu berita straight news itu berita biasa itu maksudnya. Yang sederhana. Ya. Yang berita-berita seremonial itu straight news. Itu kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, itu berita biasa. Kalau picture atau itu berita yang mendalam. Perlu banyak penggalian data. Kalau straight news, umpamanya kita datang ke Gedung Serbaguna, pidato bupati, pidato panitia, kita buat berita. Itu straight news namanya. Kita berita sederhana, singkat. Ya, tapi mengikuti ketentuan juga. Kalau yang picture atau in-depth news namanya, itu yang lebih mendalam. Beritanya tuh kayak masih ringan gitu, Pak ya, masih sederhana gitu. Bukan beritanya sederhana. Itu informasi-informasi yang sifatnya dangkal. Nah, tidak perlu penggalian lebih dalam itu maksudnya. Ibaratnya sumurnya dangkal cuman. Kalau yang in-depth news atau picture itu digali lebih dalam lagi. Dicari informasi lebih banyak lagi. Ya kan yang kita nampak kan, umpama ada acara di Gedung Serbaguna, kalian tengok teman-teman Bapak tuh wartawan pada di belakang kan banyak kan memoto, merekam. Nah, itu biasanya mereka buat berita, itu biasanya berita strict news namanya, hanya berita ringan. Tidak, ya mereka cuma mendengar pidato bupati di sana, mendengar panitia, kadang wawancara sebentar gitu kepada pejabat yang selesai acara itu. Itu berita strict news. Pokoknya ibaratnya yang singkat dan berita ringan itu maksudnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah mengerti? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak masuk ke materi selanjutnya. Iya, Pak. Materi selanjutnya. Nyangkut format berita online. Jadi format berita online ini Google memperkenalkan format baru tuh berita online dulunya itu. Jadi ini adalah bentuk-bentuk format beritanya. Jadi di awal Mei tahun berapa itu? Wakil Presiden Google itu Marissa Mayer itu mengungkapkan kepada Komite Senat bahwa dia percaya berita online seharusnya hidup. Jadi perkembangan media cyber ini, media online itu bagaimana biar bisa hidup gitu. Jadi saat ini Google memperkenalkan hasil sebuah kolaborasi dengan New York Times dan Washington Post untuk membangkitkan format berita online baru yang sesuai dengan konsep hidup tersebut. Jadi dalam format sebelumnya, berbagai artikel dari sebuah topik ditampilkan hanya dengan menyediakan link URL terpisah. Ini link namanya URL, nanti kalian akan paham juga. Sementara dalam format baru ini dilakukan pembauran update terhadap halaman yang ada. Jadi di-update halamannya, berubah-ubah. Dengan format baru ini, pembaca mendapatkan sebuah ringkasan perkembangan terbaru yang terkait dengan sebuah topik yang disertai sebuah timeline. Halaman-halaman itu secara otomatis dipersonalisasikan di mana update terbaru terhadap subjek tersebut di-highlight bagi pengunjung. Nah, jadi sekarang banyak berita-berita berbayar dari media cyber ini berlangganan itu. Jadi tidak langganan koran lagi orang sekarang. Sekarang langganan berita berbayar. Itu lagi musim sekarang tuh. Jadi sekarang dia mempromosikan diri di Facebook itu mau langganan atau tidak katanya. Jadi kita dapat notifikasi berita. Jadi saat ini hanya ada 8 berita hidup di Washington Post dan New York Times di Google Lab. Dengan topik seperti struggle over healthcare dan tim sepak bola, Ricknis. Halaman-halaman ini juga tidak ditampilkan di situs New York Times dan Washington Post walaupun merupakan merek penerbit itu. Jadi untuk saat ini tidak ada iklan, walaupun demikian
seorang juru bicara mengatakan tujuan akhirnya adalah memiliki berita hidup di situs mereka sendiri dan juga membuat platform itu tersedia untuk berbagai penerbitan baru yang ingin menggunakannya. Jadi berita-berita yang kita lihat sekarang itu banyak masih berita yang hanya dengan URL yang tampilan sederhana. Dan ini konsep-konsep ini kayaknya belum begitu booming, tapi kedepannya Bapak rasa ini adalah the future gitu, berita-berita masa depan. Jadi dia mengatakan jika penerbit ingin mengadopsi berita hidup, mereka pastinya juga dapat menaruh iklan di halaman-halaman itu. Jadi sekarang kan kesulitan-kesulitannya mendapatkan uang dari berita itu. Jadi kita mengakses berita kadang-kadang kan kita tak bayar kan? Itu susahnya. Kalau koran kita harus beli. Kalau media cyber ini asal kita punya linknya, kita buka situsnya, kita mendapatkan berita ya kan? Jadi kita tak bayar. Jadi di situ kesulitan orang sekarang yang mempunyai konten berita ya akhirnya orang bisa mengakses dengan gratis. Jadi sekarang udah mulai konsep-konsep berbayar dibuat oleh sejumlah media. Merupakan langkah terbaik Google untuk mencoba menggali bagaimana berita ditampil online. Jadi konsep-konsep ini proyek yang ada oleh Google. Jadi semuanya menyangkut kepada sumber-sumbernya, sumber beritanya. Jadi oleh perkembangan zaman dan dari dulu hingga sekarang memang sumber-sumber berita ini media cetak dan yang lain-lain itu sama, termasuk juga untuk berita online. Dalam berita online itu salah sumber-sumbernya yaitu observasi. Observasi itu ya kita ke lapangan. Kalau kita mau mengetahui situasi seperti apa sensasinya mendengar orang mekik-mekik ada suatu kebakaran, ya kita harus ke lapangan. Dapat informasi ada kebakaran di bagian hulu, ya kita harus ke sana. Kalau masih terkejar, kita akan dapat rasakan seperti apa kondisinya. Jadi kita tidak menengok di Facebook, kita tidak menengok di media sosial saja. Jadi kita tahu berapa rumah terbakar, siapa yang mekik-mekik, ada orang terbakar atau tidak, seperti itu. Jadi kalau wawancara, ya kita sekedar wawancara saja. Itu sumber-sumber berita. Jadi melihat wawancara juga bisa. Jadi wawancara juga bisa menjadi sumber berita. Jadi termasuk sekarang juga ada media sosial, Facebook, Twitter, BBM, dan lain-lain sebagainya, termasuk YouTube. Seperti Bapak bilang tadi, sekarang untuk hasil pilkada Rohil itu, orang hanya melihat di live streaming YouTube-nya. Nah, jadi Bapak cuma meliput dari rumah. Jadi itu juga bisa jadi sumber berita karena masuk ke ruangan media center KPU itu dijaga ketat dan dibatasi jumlahnya. Kemudian juga ada rilis. Rilis ini biasanya seseorang yang punya kepentingan, dia mengirim kepada sang wartawan atau redaksi untuk diterbitkan. Biasanya Pemda-Pemda itu sering buat rilis. Humas-humas Polres sering buat rilis, umpamanya ada upacara kenaikan pangkat polisi, ada umpamanya penangkapan, keberhasilan penangkapan. Nah, pas ada tahanan kabur dia nggak mau merilis tuh, karena dia kena marah kan. Kalau pas ada keberhasilan penangkapan, polisi merilis. Tapi kalau pas ada tahanan kabur, kita konfirmasi dia nggak mau jawab. Nah, seperti itu. Itu memang seperti itu realitanya. Karena mereka merilis. Makanya sekarang lebih tren itu rilis berita kriminal ketimbang berita Pemda lagi Bapak tengok. Orang-orang humas Polres itu sangat efektif karena ini maaf contoh ya, sejumlah kriminalitas di Rokan Hilir ini umpamanya atau di kabupaten kota lain itu kan semuanya ditangani polisi. Jadi polisi tahu data-datanya, orangnya, yang sabu yang ditangkap segala macam. Mereka lah yang merilis. Dirilis oleh pihak polisi. Jadi sekarang kalau Bapak tengok humas-humas yang paling menonjol dalam pengiriman rilis kepada wartawan itu adalah humas polisi, humas Polres. Ya kita tidak membandingkan di pihak TNI juga kadang ada rilis kegiatan-kegiatan TNI, tapi intensitasnya lebih banyak yang di humas Polres karena itu menyangkut Kamtibmas. Ketertiban masyarakat itu mulai dari di 18 kecamatan ini sampai sekian belas polsek itu, setiap hari itu ada saja kejadian tuh. Jadi mereka punya data setiap hari. Makanya rilis-rilis dari Humas Polres itu, dia cukup seperti ini. Dia membuat WA group seperti kita membuat WA group sekarang ini, diundangnya semua wartawan.
Nanti dia tinggal kirim foto sama informasi beritanya di grup itu. Jadi wartawan tinggal mengutip. Jadi umpamanya ada kasus orang yang membunuh orang di Pujut, wartawan tidak harus ke Pujut. Tunggu aja rilisnya dari Polres. Nanti kita akan dapat berita. Jadi jangan takut kawan-kawan dan adik-adik mahasiswa menjadi wartawan zaman sekarang karena tidak harus seperti dulu lagi. Karena sekarang sudah zaman sudah canggih dan kita bisa dari rumah saja. Dan maaf cakap bisa satu harian kita tidak di rumah. Mungkin kita bisa sambil masak bisa jadi wartawan sekarang. Karena rilis-rilis, iya betul, rilis-rilis memang sudah nyampe ke ruangan kita, ke itu kita, ke WA kita, masuk ke grup-grup, kita gabung ke grup-grup, ya, tapi jalin komunikasi dulu lah kan, dengan yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Kemudian tadi rilis, kemudian riset dokumen dan informasi tertulis. Jadi riset dokumen dan informasi tertulis itu maksudnya ada penelitian tentang Pulau Jemur. Informasi tertulis itu maksudnya dokumen master plan, seperti studi kelayakan. Itu bisa kita jadikan sumber berita. Berdasarkan hasil studi kelayakan yang dibuat oleh Bapeda Rohil, Pulau Jemur itu membutuhkan umpamanya semacam pelabuhan umpamanya atau dermaga. Jadi yang dibutuhkan mereka kan butuh umpamanya butuh semacam tempat-tempat duduk-duduk wisata itu, umpamanya perahu, butuh. Ya itu bisa kita buat berita itu berdasarkan riset dokumen dan informasi tertulis. Kemudian juga analisis. Wartawan juga bisa menganalisis. Menganalisis itu maksudnya kita ngumpul-kumpulkan data seperti kita menganalisis dalam penelitian. Ya kalau kita sudah berhasil melakukan analisis, kita juga bisa buat beritanya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Untuk sumber-sumber beritanya ini atau yang lain tadi? Nggak ada, lewat? Lewat, Pak. Lewat? Ada yang mau ditanyakan enggak? Tak ada? Kalau tidak ada, kalau memang masih bisa kita kebut ke materi selanjutnya. Bisa? 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 Ya, ya biar kita kejar tayang aja ya, biar cepat ya. Jadi untuk materi ke-6, nampak materinya kan? Itu teknik mencari berita online. Jadi teknik mencari tadi sudah kita mulai semacam ini maksudnya mencari berita berdasarkan judul atau tanggal. Bukan, kita kan media online itu sudah ada. Jadi bagaimana teknik mencari beritanya. Umpamanya ini di berita online itu ada biasanya gambar pencarian berita berdasarkan judul. Umpamanya seperti itu, kita klik judulnya, kita cari. Sama kayak mesin pencari Google. Tapi ini pencarian berita, maksudnya ini berita yang ada di website tersebut. Umpamanya di detik.com, ada itu tempat mencari beritanya. Kita mau mencari judul berita tertentu, ya ketik, langsung go gitu atau enter. Ya kan akan keluarlah judul-judul berita yang mau kita cari. Kemudian juga ada berdasarkan tanggal. Umpamanya kita mau cari berita tanggal 9 Desember gitu. Kita tinggal kayak gini kan, kita tinggal pilih tanggalnya. Jadi di media cyber itu juga seperti itu. Kita bisa pilih sama dengan mencari koran tanggal 9 Desember itu kita cari korannya. Kalau ini enggak, kita cukup tinggi ini langsung go. Maka akan dapatlah judul berita. Jadi pencarian berdasarkan kategori berita juga ada. Selain menggunakan kata judul maupun tanggal, pencarian berita juga dapat menggunakan kategori yang telah ditetapkan. Jadi media cyber itu biasanya membuat kategori-kategori berita
berita olahraga, berita pendidikan, berita-berita lain, berita agama. Jadi sudah dibuat kategorinya. Ini kategori agama umpamanya, agama lain-lain, pendidikan, penyelenggaraan ibadah haji, tata kelola. Ini contohnya ya. Itu kategorinya. Nah, kemudian teknik pelaporan beritanya itu setelah berita dibuat biasanya pengetikan menggunakan Microsoft Word atau Notepad dan file foto, video sudah disiapkan dikirim melalui email kepada redaksi. Jadi dalam pelaporan, maksudnya kita udah mendapatkan berita nih, siap kita buat nih. Jadi kita harus punya video atau foto pendukungnya. Jadi untuk foto, agar tidak terlalu sulit mengirimnya untuk media online, kapasitasnya tidak terlalu besar dan dikompres terlebih dahulu. Kalau dulu, kalau kirim foto lewat email, kapasitas fotonya terlalu besar, itu akan lama dan agak sulit kalau jaringan tidak bagus, dan sering foto itu harus dikompres dulu. Nah, tapi sekarang kita sudah mengirim foto biasanya lewat WA. Lewat WhatsApp itu, foto yang kita ambil itu udah dikompresnya langsung otomatis. Nanti file yang sampai kepada orang yang kita kirim itu filenya udah kecil, nggak besar lagi. Tapi kalau ini zaman dulu nih seperti ini cara mengkompres fotonya. Buka fotonya dulu, klik kanan, open with, pilih Microsoft Office Picture Manager, pilih picture. Ini bisa kalian praktekkan nanti ya. Pilih compress picture, contreng webpack, pilih OK. Jadi nanti kapasitas fotonya akan kecil. Kemudian pilih save as, ketik nama file baru, pilih folder tempat penyimpanan foto, kemudian pilih save. Setelah file foto dikompres, kita membuka email terbuka, tulis berita, lalu isi alamat email redaksi, masukkan subjek, judul, kemudian buka file. Ini pengiriman berita lewat email ya, kalau dulu lewat email, kalau sekarang sudah WA, lewat WA, berbeda. Jadi sekarang sudah ringkas, tidak seperti ini lagi. Kalau dulu nih kayak gini lah repotnya dulu kalau mau ngirim berita. Buka email, sorot file, tekan Ctrl C, lalu buka email, masukkan kursor. Repot kan? Ya. Sekarang cukup lewat WA saja. Ketik, kirim. Nah, lalu pilih simbol. Ini untuk melampirkan foto dulu lewat email ini caranya nih. Tapi ini kalian bisa juga gunakan untuk keperluan lain, tidak hanya berita, ngirim foto lewat email. Ini kayak gini caranya ya. Nah, ini udah ada peringatan lagi, waktu kita 10 menit lagi. Cari lokasi tempat penyimpanan foto tadi. Pilih file fotonya, klik open, tunggu sampai melampirkan, lalu kirim. File terkirim juga sudah ada di kalimat file terkirim pada bagian atas. Ini seperti inilah pengiriman foto dan berita lewat email. Jadi agak repot sih. Ada yang mau ditanyakan? Kalau saya enggak, Pak. Udah. Ada yang bertanya? Santri Reski, tanyalah. Atau tidak mengerti? Jadi begini, pencarian ini nampak apa ya? Apa yang nampak di layar kalian? Nampak, Pak. Apa tuh? Nampaknya gambar pencarian berdasarkan judul, cari berdasarkan judul. Bukan gambar YouTube ya, bukan ya? Bukan ya? Nah, jadi seperti ini. Bapak stop screen tadi dulu. Jadi coba dulu Bapak buka umpamanya. Bentar ya. Bapak buka umpamanya Riau terkini. Nah, ini contohnya ya. Sudah nampak? 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 Pak. Nampak berita Riau terkini? Belum. Nampak, Pak. Nampak, Pak. Udah? Udah, Nah, Pak.
Di sini ada Nampak. di sini ada kata-kata cari kan? Kalian nampak nih ada cari sini. Sini cari kan? Pilih kan? Nah, kalau di sini dibilangnya Memantau Riau detik per detik. nah ini umpamanya pilih berita teks atau berita foto. Nah, di sini ada dibilangnya cari, umpamanya tentang Rohil. Nah, gini maksud Bapak itu. Rohil nanti Oh, cari. itu ya. Nah, jadi Kata kunci ya. yaitu maksudnya dalam pencarian berita tadi akan keluarlah berita Rohil. Rohil. Jadi ini contohnya berita yang Bapak buat tadi. Jadi siang tadi nih. Ini umpamanya dari kemarin pleno KPU Rohil hitung suara 3 PPK. Nah, jadi kita mencari khusus berita Rohil. Yang materi kita kan tadi tentang mencarinya. Iya, Pak. Nah, seperti itu. Ya, kemudian juga ada dalam pencarian itu dia menggunakan indeks berita. Ini ada indeks namanya, indeks berita ini, indeks berita. Ini, tahu? Indeks ini nampak? Nah, ini indeks berita ini. Oh iya, Pak. Nah, ini lagi loading. Ini kita bisa pilih juga kategorinya, umpamanya berita teks. Nah, kita bisa juga seperti tadi, indeks namanya yang tadi. Kemudian juga bisa kita pilih berita itu, kalau tadi berdasarkan indeksnya, ini berdasarkan kategori ekonomi dan bisnis, politik, hukum dan kriminal. Ini sosial dan budaya, pendidikan dan lingkungan. Ini olahraga. Jadi seperti itu. Seperti itu. Indeks berita, indeksnya. Nah, ini juga kategori politik, hukum dan kriminal, sosial budaya, pendidikan, lingkungan. Jadi kalau kita suka berita sosial budaya, klik ini. Maka akan keluarlah kelompok-kelompok berita sosial budaya. Nah, gitu. Itu namanya kategori berita. Jadi maksudnya di dalam media cyber itu juga ada namanya seperti mesin pencari Google lah gitu. Tapi khusus di internal data yang ada. Karena umpamanya udah dari kayak ini udah 17 tahun ini umur media cyber Bapak ini. Selama 17 tahun ini kan sudah banyak sekali berita yang tersimpan di sini. Jadi kita mau buka berita kapan bisa. Kembali. Udah remaja media Bapak ya. Hah? Ini kalau ini berita COVID nih. Ini berita COVID. Berita COVID. Berita COVID ini contohnya. Nih, wartawan bersama-sama mendoakan gubernur. Nah, ini kan berita hari ini kan. Nah, kayak gitu. Ini berita COVID nih. Jadi wartawan mendoakan gubernur tadi, acara PWI tadi. Bapak ikut juga tadi itu di Zoom meeting. Jadi kalau dalam zaman pandemi ini dari pagi kadang sampai siang Zoom, nanti malam Zoom lagi. Kadang banyak webinar-webinar yang diikuti. Mulai dari pagi, siang. Kita duduk aja di laptop aja kerja kan. Sampai bisa kerja lain, mau berdagang, mau apa kan. Jadi sekarang seperti itu. Mesin pencari namanya. Kalau dulu di sini indeks berita ini bisa kita tengok tanggal berapa, bulan berapa. Kalau sekarang nggak lagi nih. Itu. Nah, ini berdasarkan tanggal nih kan. Nih, bawah sekali nampak? Nampak? Nampak. Nah, ini kan
Mama kita mau cari berita 9 Desember. Tanggal 9 bulan 12. Yang kemarin kan, pas hari pilkada kan? Nah, Iya, kita Pak. mau cari berita tanggal 9-nya. Nggak keluar dia. Tanggal 9 bulan 12 2020. Lihat berita. Oh, udah ada gangguan ininya berarti. Nggak keluar ininya lagi. Ada gangguan nih. Ya, dia ada kan tadi kategori bisa melihat berita lewat tanggalnya saja. Ini kayaknya ada gangguan nih. Mungkin programmernya. Nah, ini kan nampak kan? Sekarang tanggal 5 atau tanggal 15. Kita tengok tanggal 15. Oh, nggak keluar juga. Oke. Seperti itu materi kita yang tadi. Jadi ini kan namanya logonya nih kan. Yang memantau detik per detik dia tetap ada motonya seperti ini. Ini logonya, ini nama medianya. Ini tanggalnya 2 Jumadil Awal 16 Desember 2020. Ini ada home redaksi bagi kami pedoman media cyber versi mobile. Kemudian ini semua media cyber nih wajib menampilkan pedoman media cyber ini akan kita pelajari nanti nih. Pedoman media cyber. Di sini ada foto utama, nanti fotonya berganti-ganti. Di sini dibuatnya kolom bisnis terkini. Dan di sini ada editorial ini berbayar ini, ada duitnya nih. Nah, ini. Ini namanya infografik namanya. Jadi sekarang sudah mulai seperti ini media cyber. Jadi sudah didesain menarik sekali kan? Ini dari Direktur Studi Arifin Ahmad. Jadi waktu kita mau habis sebentar lagi ya. Kita join sekali lagi atau sudah aja hari Bapak udah jadwalkan satu kali lagi, masih terus atau enggak? Terah kawan-kawan lah, Pak. Kemana? Kartini Aji belum join, Pak. Hah? Bapak. Nah. Karena berhubung Aji sama Kartini belum join, kemungkinan lebih baik besok Pak kita sambung Pak. Oke. Udah habis ya sampai sini ya. Ini waktunya mau habis nih. Last time-nya semenit lagi. Oke? Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, berarti udah sampai pertemuan ke-6 ya.